Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 kelas A ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul agresivitas dalam olahraga. Kelompok kami beranggotakan saya sebagai moderator, kemudian Rido Garin, Rizky Tegar, serta Chelsea Wisnu sebagai pemateri. Langsung saja materi akan dibacakan oleh Mas Rizky Tegar. Definisi agresivitas dalam olahraga. Agresivitas dalam olahraga didefinisikan sebagai perilaku atau sikap yang berorientasi pada dominasi, kekuatan, dan keberanian yang muncul dalam interaksi sosial di area olahraga. Agresivitas ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan fisik semata, tapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor budaya, struktural, dan psikologis dalam konteks positif maupun negatif. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi agresivitas dalam olahraga. Yang pertama, faktor individu seperti kepribadian atlet dalam sifat temperamental atau kepribadian tipe A cenderung lebih agresif. Yang kedua, faktor psikologis seperti emosi, stres, kemarahan, dan frustasi seringkali meningkatkan perilaku agresif. Kemampuan mengelola emosi dapat membantu mengendalikan agresivitas. Yang ketiga, faktor sosial seperti pengaruh pelatih dan tim. Pelatih yang mendorong agresivitas atau budaya tim yang mendukung perilaku agresif dapat meningkatkan kecenderungan atlet untuk berperilaku agresif. Yang keempat, faktor budaya dan lingkungan seperti norma budaya, norma dan nilai perilaku dan olahraga tertentu dalam masyarakat dapat memengaruhi tingkat toleransi terhadap agresivitas. Yang terakhir adalah faktor situasional, lingkungan fisik seperti suasana stadion, keberadaan penonton, dan kondisi lapangan dapat memengaruhi tingkat agresivitas. Teori-teori agresivitas dalam sosiologi olahraga ada 5 macam, yaitu yang pertama teori frustasi Egris atau Dollard et al. Teori ini menyatakan bahwa agresivitas adalah hasil langsung dari frustasi ketika seorang atlet mengalami hambatan dalam mencapai tujuan. Frustasi tersebut dapat memicu perilaku agresif. Yang kedua, teori pembelajaran sosial atau Albert Bandura. Agresivitas dipelajari melalui observasi dan imitasi, serta diperkuat oleh pengalaman langsung dan penguatan sosial. Atlet dapat belajar perilaku agresif dengan meniru pelatih, rekan tim, dan idola olahraga yang menunjukkan perilaku agresif. Yang ketiga, teori kognitif sosial atau Albert Bandura. Kognisi dalam proses belajar sosial mempengaruhi bagaimana individu menilai situasi dan memutuskan untuk bertindak agresif atau tidak. Yang keempat, teori konflik atau Karl Marx. Agresivitas dapat muncul dari konflik kepentingan dan ketegangan antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Yang terakhir adalah teori psikodinamika atau Sigmund Freud. Agresivitas adalah hasil dari dorongan internal yang ada dalam diri manusia. Freud berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan agresif yang harus disalurkan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Garin. Contoh kasus agresivitas dalam olahraga. Yang pertama ada sepak bola. Ada insiden headbutt oleh Zinedine Zidane terhadap Marco Materazzi di Piala Dunia 2006. Yang kedua ada insiden beat yang dilakukan oleh Luis Suarez kepada Chiellini pada tahun 2014. Yang kedua ada di olahraga tinju. Pertarungan antara Mike Tyson dan Evander Holyfield, di mana Mike Tyson menggigit telinga Holyfield yang ke hoki es. Kronisnya sering terjadi di pertandingan hoki es profesional di mana perkelahian dianggap bagian dari permainan. Yang ketiga, Dampak agresivitas dalam olahraga. Dampak positif, performa, agresivitas terkendali dapat meningkatkan performa atlet.
daya tarik penonton, meningkatkan daya tarik dan hiburan bagi penonton. Dampak negatif, cedera fisik, meninggalkan resiko cedera serius pada atlet. 2. Perilaku antisosial, menyebarkan norma perilaku yang negatif dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.